Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku, kawanku, sahabatku, satu iman, satu rumpun, satu nusantara, satu Islam tentunya. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Saya sedikit laju atau cepat buat video reactionnya karena sahabat Malaysia kirim ke saya itu banyak video dan belum saya tunaikan semuanya. Insya Allah saya akan upload satu hari satu ya, Insya Allah. Stay tune terus di channel saya, oke? Oke, tadi petang ada sahabat Malaysia nge-WhatsApp saya ya, dia bagi tahu ke saya, "Mas, ini Mas," katanya, "baru saja Menteri Kesehatan mengeluarkan surat ya." Sahabat-sahabat, oke, saya akan bacakan teman-teman ya. Sorry kalau dari pengucapan saya nanti kurang pas ya, karena beda ya. Beda negara, jadi memang sebagian ada yang sama, sebagian juga ada yang berbeza. Oke? Maklum ini. Oke, saya akan bacakan ya. Soalan lazim mengenai perintah kawalan pergerakan tahap 2 Majelis Keselamatan Negara. Oke. 1. Apakah yang dimaksud dengan perintah kawalan pergerakan atau PKP, perintah kawalan pergerakan tahap 2 atau PKP 2, dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau PKPD. Oke. Jadi diperketat lagi di sini teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan satu-satu ya. Oke, untuk perkara pemakaian, pemakaian untuk PKP seluruh negara, PKP 2 seluruh negara, untuk PKPD kawasan tertentu sahaja. Pemakaian maksudnya apakah pemakaian untuk tempat umum atau publik atau macam mana? Hanya tertentu saja. Berarti dibatasi sekali dong. Iya. Terus ada tempo kuat kuasa yang PKP 18 Maret hingga 31 Maret 2020, dan PKP 2 1 April hingga 14 April 2020, dan PKPD 2 minggu daripada tarik peristiharan. Tarik itu apa itu? Peristiharan itu apa? Sorry, saya tidak paham teman-teman. Sorry, saya akan lanjut aja. Terus ada kawalan pergerakan untuk PKP terhad pengikut keperluan. Oke. Terus ada PKP 2 pergerakan terhad mengikuti masa dan sektor. Oke. Terus ada PKPD pergerakan tidak dibenarkan. Pergerakan tidak dibenarkan ini. Jadi sangat ketat banget ya, sangat dibatasi ya pergerakan itu ya di sana. Terus ada essential service untuk PKP 22 perkhidmatan perlu. Terus untuk PKP 2 10 sektor kritikal. Terus untuk PKPD semua premis peniagaan ditutup dengan beberapa pengecualian. Semua premis itu apa? Dan peniagaan. Kalau peniagaan saya tahu, ataukah itu kedai atau macam mana premis itu? Intinya di sini kesimpulannya ya, semua itu diperketat ya. Karena nggak mungkin akan dilakukan tahap 3. Kasihan masyarakat terlalu lama di dalam rumah, ya kan? Kalau ditambah lagi sampai 14 hari kemudian itu nggak mungkin, kasihan ya, ekonomi harus jalan, apalagi sekejap lagi akan bulan puasa ya kan. Ini makanya diwanti-wanti sama pemerintah di sana harus ketat sekali supaya penyebaran itu berhenti sebelum puasa mungkin. Ini dikejar target mungkin ya, menurut saya, pendapat saya mungkin ya. Kadang-kadang inilah orang degil itu nggak paham ya. Saya heran ya, orang degil itu kasihan ya kan, orang mau ibadah puasa nanti kan, kalau terus macam ini nggak berkurang, tapi mudah-mudahan berkurang, mudah-mudahan kan nanti kan mau bulan puasa, mau ibadah ya kan, mau tarawih segala macem. Saya pun macam itu, semoga aja ada langkah yang cepat supaya sebelum puasa penyakit ini atau virus ini cepat hilang, supaya kita bisa ke surau, ke masjid, ya kan, sama-sama ramai-ramai, seronok. Tapi kalau tidak, aduh, saya udah sampaikan kemarin,
hari raya cuti di sini nanti akan diganti teman-teman. Jadi tidak akan cuti nanti hari raya di sini dan tidak boleh balik kampung di sini. Kemarin sudah rapat ya kerajaan sini, macam itu presiden sini Bapak Jokowi. Oke teman-teman semuanya, saya akan buat video reaction di sini. Kebetulan banyak teman Malaysia kirim video ke saya dan saya akan putarkan satu-satu, tapi tidak semuanya karena banyak ya. Ya, setiap malam insya Allah saya akan buat video reactionnya ya. Apa yang kalian kirim ke saya penasaran sekali. Saya udah save semuanya dan belum tengok sama sekali. Tengoknya pas reaction malam ini, macam itu. Jadi saya lebih natural macam itu. Oke, langsung aja. Oke, video pertama langsung kita pilih aja. 1, 2, 3 play. Semalam ada berita yang mengatakan pekerja Bangladesh tidak ada makanan. Jadi kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Sesiapa saja berada. Jap. Kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggung jawab. Berarti yang saya bisa simpulkan, video yang saya buat video reaction kemarin itu ya, yang berapa hari yang lalu, yang orang Indonesia buat video di situ dan dia cakap tolong Prabowo jemput kami karena kami kelaparan di situ. Berarti itu tipu dia tuh. Karena negara Malaysia itu menjamin ya tenaga kerja asing ya. Ya kita logis juga ya berpikirannya. Karena setiap negara kan pasti ada kedutaan besar ya. Gak mungkin lah mereka mengantarkan dengan seenaknya jidat mereka ya kan. Warga negara mereka di negara situ kelaparan. Tidak betul itu video yang kemarin itu. Jadi seolah-olah itu memang betul warga negara Indonesia itu ditelantarkan. Padahal tidak. Itu yang bikin gaduh, bikin orang resis itu macam itu. Akhirnya lari lagi ke negara. Jadi orang bencinya ke negara. Padahal orang yang bikin itu tuh Syaitonirrajim itu. Oke, play lagi. 1, 2, 3 play. Yang berada di dalam negara pastinya akan dibantu. Nah, walaupun kita telah pun bersetuju bahawa setiap kedutaan negara asing ini mesti mengambil tanggungjawab untuk memastikan rakyat mereka mendapat bantuan yang sewajarnya. Dan mereka perlu, walaupun mereka perlu melapor kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah jika terdapat warga mereka di daerah-daerah. Dan jika berada di Kuala Lumpur, mereka boleh terus menghubungi Crisis Management Center. Nah, setiap aksesnya udah dibagi tahu ya kan. Setiap wilayah itu ada aksesnya untuk menghubungi kedutaan besar ya. Jadi kalau dia betul-betul lapar, kenapa harus bikin video ya, terus dibuat naik ke YouTube, bagi tahu ke orang-orang? Nggak logis menurut saya. Padahal kedutaan besar di sana ada. Kecuali tidak ada ya. Walaupun tidak ada kan tadi kerajaan Malaysia menjamin warga negara asing ya membantu. Gitu. Oke, langsung kita play lagi. 1, 2, 3 play. Center ataupun CMC di bawah kawal sedia di BKL. Jadi isu yang berkaitan dengan warga asing perlu diambil tanggungjawab oleh kedutaan masing-masing dan kita akan membantu menyelaraskan apa yang mereka perlu lakukan. Apa nih? Panas gila je. Oh, disemprot cuy. Us, kedai-kedai disemprot juga semuanya. Tapi untungnya kedainya ini ya tutup ya. Oh, itu motor-motor kena siram juga, kena semprot juga tuh, biar bersih dari kuman-kuman. KFC pula kedainya disiram. Jarak itunya tembakannya ya jauh kali ya. Ah tuh motor lagi kena itu. Itu kedai buka tuh. Degil sana. Apa bagi kami bantuan begini nih?
budak kecil lagi. Periuk dah ni. Bukan satu periuk. Tengok bawang ni. Masa sih? Hari buah aku masak. Esok Dikit kali. buah aku masak. Tengok bilis ni. Ikan bilis tuh. Kerja. Bukannya ikan asin tuh. Nanti. Ramai kami ni, ramai. Pikir dalam otak, pikir. Jap. Ini yang jadi pertanyaan, emang betul dikasih macam itu? Tak mungkin lah. Apakah betul ini daerah mana ini? Ikan bilis. Aduh, ikan bilis besar itu ikan asin itu, ikan bilis kecil ya. Aduh, adik comel. Saya jumpa selalu comel-comel macam ini. Kemarin udah berapa video tuh. Kita play lagi 1, 2, 3, play. Bila balik deh. Sama Logatnya dengan tuh. kita. Logatnya di mana nih? Ih. Najis. Dato' Alif Sukri nih. Siap, aduh. Gini ya. Dia bercita-cita nak jadi penyanyi. Sedangkan suara dia tidak mumpuni. Pas-pasan, memaksakan. Jujur ya. Ya. Jadi kalau kita kritik, dia tidak terima biasanya. Macam Baby Sima kritik dia, suaranya memang tak sedap, tapi dia marah, ya kan? Harus akui lah, sadar diri ya kan. Kalau tidak sedap, tidak sedap. Macam di sini tuh macam Raffi Ahmad. Ya, di Indonesia pun ada macam Raffi Ahmad. Dia ingin bernyanyi. Tapi alhamdulillahnya Raffi Ahmad tidak bernyanyi lagi. Karena kenapa? Dia sadar akan suara dia. Kalau dilanjutkan macam itu berarti nggak sadar diri dengan suara dia. Soalnya nggak ada bakat, suaranya itu tidak ada. Nampak suara bagus itu tidak ada. Dipaksakan. Susah. Oke, langsung play lagi 1, 2, 3, play. Jangan lupa duit raya. Apa? Itu motor masuk bas itu. Jap. Itu motor masuk bas. Serius. Jadi di sana motor itu bisa masuk bas gitu. Baru tahu saya. Iya. Hebat ya, baru tahu saya teman-teman. Oke, langsung play lagi 1, 2, 3, play. Melebihi 1.000. Mana duit kan sekarang 1.000? Jadi kita bakal keluar. Tidak. Ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak dilebihi 6 bulan atau kedua-dua sekali. Nah. Penjara kan duit? Terima kasih. Hah? Penjara kan duit? Duit. Baliklah. Wah, sekali suruh bagi tahu kau sana tidak boleh. Gila. Lihat, emang gak ada alatnya apa? Tengok. Aduh kacau. Aduh, kok ada di mana nih lagi ya? Ini nampaknya di Thailand ya? Ya Allah. Apa emang alatnya rusak atau nggak ada atau dia punya ilmu si maci-maci tadi? Jadi dia tahu tuh, nih suhunya udah lebih dari 38 derajat Celcius. Baru tahu teman-teman. Ada aja ya video yang kadang kirim ke saya aneh-aneh, rupa-rupa macam-macam. Tapi menghibur. Ada ya tadi yang cakap ikan bilis, padahal juga ikan masin ya kan. Lepas tuh yang push up, bukannya tangannya ikut itu gerak, ini tidak. Ini cuma astagfirullahaladzim. Nah, dari kesimpulan semua video ya, jelas yang tadi menteri siapa, saya kurang paham.
Jadi udah mengabarkan kalau yang orang kelaparan itu tidak betul, karena apa, kerajaan itu menjamin ya. Jadi walaupun kerajaan tidak menjaminkan, ada kedutaan besar. Kedutaan besar tidak mungkin lah menelantarkan apa, warga negaranya di Malaysia. Nggak logis kemarin tuh video itu. Oke teman-teman, insya Allah saya akan upload satu hari satu ya, dan belum tentu kapan itu, entah malam, pagi, siang. Stay tune terus di channel saya. Oke, jaga kesehatan kalian, jangan lupa kalian pakai mask dan di rumah stay at home. Sekali lagi saya cakap stay at home, jangan keliaran. Oke teman-teman, saya Heri, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.